Dimulai dari titik ini ya, paling ujung kertasnya. Ini saya kasih nama titik A. Titik A ke atas 6 cm. Ini titik B. Dari titik A ke atas ini lebar bahu. Lebar bahunya 36 dibagi 2 18. Ini titik C. Titik C turun ke bawah 3 cm. Ini titik D. Kemudian titik B dan D digarisin. Kemudian dari titik A ke bawah ini turun 8 cm. Ini titik E. Dari titik E ke bawah turun 4 cm. Titik F. Ini adalah garis untuk lebar dada bagian muka. Lebar mukanya di sini 30 cm. Jadi di sini saya buat 15, 30 bagi 2 ya. Titik G. Dari titik A ke bawah turun 21 cm. Ini rumus ya. Ini titik H. Ini adalah garis untuk lingkar dada. Lingkar dadanya 102 dibagi 4 sama dengan 25,5. Ini titik I. Titik D, G, dan I disatukan. Ini adalah lingkar kerong lengan bagian depan. Untuk lehernya dari titik B ke samping saya buat 3 cm. Ini titik C. Turun lehernya dari titik E ke bawah 6 cm. Ini titik K. Kemudian disatukan. Dari titik E ke bawah ini panjang muka. Panjang mukanya 32. Titiknya di sini. Yang titik L. Titik L ke samping ini untuk kupnatnya. Kupnatnya itu lingkar pinggang bagi 10 ya. Jadi 85 dibagi 10, 8,5. Titik M. Digarisin dulu. Titik M ke atas naik 12 cm. Kemudian turun 12 cm. Titik N, O. Ke samping 1,5 cm. P, Q. Satukan semua titiknya. Kemudian untuk mengambil titik patah roknya ini, gaunnya ini ya, ini saya buat gaun ya. Jadi di sini saya ambil dari panjang sisinya. Panjang sisinya 17. Titik R. Jadi ini saya garisin di sini.
Titik R ini adalah garis untuk lingkar pinggangnya. Lingkar pinggangnya 85 dibagi 4, 21 lebih 2,5 ya. Jadi tambah 3, jadi 24. Lebih sedikit. Ini titik S. Kemudian dari titik A ke bawah itu panjang gaunnya itu 96. Di titik A ke bawah 96, jadi saya tambahin 1 ya 97 karena di sini nggak langsung ke atas. Jadi di sini saya buat 97. Saya tambah 1 cm. Titiknya di sini. Titik T. T ini saya garisin dulu ya. Oke, ini garisnya. Ini kan mau kembang ya. Jadi di sini tergantung kita mau berapa lebar kembangnya. Di sini saya buat lebar kembangnya 34 cm aja, sudah cukup. Kalau mau lebih kembang lagi boleh. Satukan titik S ke O, dari titik patahan pinggang ini ke bawah. Saya ambil garis tengahnya. Kemudian I-nya. Oke. Untuk roknya ini udah siap ya. Gaunnya ini. Jadi karena ini kebayang mau pakai lapis, untuk lapis atasnya ini saya buat batasnya dari titik H ke atas, ini naik 3 cm. Titik V. Kemudian dari titik G, lurusannya ini saya naikkan 6 cm dari titik I ini. Kemudian titik W dan V disatukan. Ini adalah lapis atasnya. Untuk lapis bawahnya, biasanya di sini saya buat naik 5 cm dari luarnya. Di X digarisin. Titik I. Ini untuk lapisnya ya. Lapis bawah. Yang ini lapis atas. Sebelum lanjut ke kepala belakang, terlebih dahulu harus kita ukur dulu dari titik H ke bawah panjang gaunnya ini berapa sentimeter, karena akan kita satukan nanti dengan pola belakangnya. Di sini panjang gaunnya jadi 76 ya. 76. Baru kita lanjut ke pola belakang. Untuk pola belakangnya dimulai dari titik ujung ini ya. Ini titik A. Dari titik A ke samping 6 cm. Ini titik B. Titik A ke atas ini lebar bahunya seperti tadi tetap 18 cm. Titik C. C ke bawah turun 3 cm. Titik D. Kemudian titik B dan D disatukan. Titik A ke bawah 11,5 cm. Ini adalah garis untuk lebar punggung. Ini titik E,
Lebar punggungnya di sini 36, dibagi 2 sama dengan 18. Garisnya di sini, titik F. Dari titik A ke bawah, ini rumus ya, ini saya buat 19 cm. Titik G. Kemudian ini digarisin. Ini adalah garis untuk lingkar dada bagian belakang. Lingkar dada bagian belakang itu seperti yang depan tadi, 102. Dibagi 4, 25,5. Ini titik H. Titik D, F, H disatukan. Dari titik B ke samping, ini untuk lehernya 3 cm. Titik I. Dari A ke bawah, ini turun leher bagian belakang, turun 3 cm. Titik C. Satukan dulu titiknya. Kemudian dari titik G ke bawah adalah jumlah panjang dari titik H ke I bagian depan. Tadi jumlahnya 76. Diambil garisnya dulu, 76. Titiknya di sini. Dan titik K. Titik K digarisin dulu. Titik K-nya ini 34 tadi ya lebarnya. Titik L. Nah, dari titik G ke bawah itu tadi panjang sisinya 17. Garisnya di sini. Titik M. Titik M ini untuk lingkar pinggangnya. Lingkar pinggangnya 85. Kita buat koordinatnya dulu. Bagi 10, 8,5. Titik N. Ambil 1,5 kanan, 1,5 kiri. O, P. Kemudian ini ditarik garisnya. Ini naik 13 cm. Q turun 13 cm. R. Satukan semua titiknya. Dari M samping ini adalah lingkar pinggang ditambah 3, jadi 24 lebih sedikit, sama seperti pola depannya tadi. S. Satukan titik H ke S. Kemudian ini saya ambil titik tengahnya dulu ya, karena penggarisnya nggak sampai, jadi supaya jangan salah garisnya, saya ambil titik tengahnya, baru disatukan titik ke titiknya.
seperti ini. Nah, ini selesai untuk pola belakang. Untuk lapisnya di sini saya buat ini naik 1 cm boleh. Titik T, titik F turunannya ini 6 cm ya, sama seperti pola depan tadi. Kemudian ini disatukan melengkung. Pokoknya melengkung aja lah, kita atur ya. Gimana supaya bagusnya. Oke. Untuk bagian bawahnya juga di sini saya buat naik 5 cm. Titik U ini ya. Ini titik B. B. Ini adalah lapis yang atasnya. Bagian belakang ini untuk garis lapis bagian bawah. Pola untuk gaun ini selesai. Nah, sekarang kita mengambil kerung lengannya dulu. Untuk lingkar kerung lengannya di sini saya buat dari polanya, dapatnya ini 20,5. Kemudian ini untuk bagian depannya saya dapat 25,5, jadi 46. Untuk tangannya di sini 46 cm. Lanjut membuat pola tangannya. Berarti kita harus tahu dulu. Untuk membuat kerung lengannya, berarti kita harus tahu dulu lingkar kerung lengannya tadi 46 dikurang 8 sama dengan 38. Oke. Yang pertama adalah panjang tangannya. Panjang tangannya di sini 28. Titiknya di sini. Ini titik A, digarisin dulu. Dari titik A ke bawah turun 12 cm. Kemudian digarisin. Ini titik B. Titik B-nya 38, berarti 38 dibagi 2, 19 di kanan, 19 di kiri. Titik C. Titik D. Nah, di sini titik E-nya adalah lingkar lubang tangan. Lingkar lubang tangannya 30, berarti 15 di kanan, 15 di kiri. Ini titik F. Ini 15-nya titik G. Langsung satukan semua titiknya. Untuk bagian depan tangannya ini diambil titik tengahnya. Ini 23, ini 11,5. Ini titik H. Kemudian ambil titik tengahnya, turun 1 cm, dilingkari, dibulatkan aja ya. Ini juga ambil titik tengahnya, kira-kira di sini, naik 2 cm. Kemudian disatukan ke titik A-nya. Dari titik A ke D ini dibagi 3, 22 lebih sedikit ya, hampir 23. Dibagi 3 berarti
7,5 ya bisa ya. Ini 15. Dari titik yang ini naik 2 cm. Baru lengkungkan lagi. Oke. Kira-kira seperti ini ya bentuknya ya. Untuk tangannya udah selesai. Semua kertas yang dibuat pola udah boleh gunting. Langsung kita gunting aja. Lanjut ke pemotongan kain. Di sini yang pertama saya gunting adalah bagian depannya. Untuk bagian lehernya digunting sejajar dengan kertas pola. Untuk bagian bahu dan lengan saya kasih jarak 1,5 cm, dan untuk bagian sisinya saya sisakan 3 cm. Nah, di sini saya gunting pola belakang. Jadi saya gunting satu-satu pola belakangnya karena kainnya nggak cukup ya. Jadi saya akali supaya cukup. Caranya harus setengah-setengah digunting. Untuk bagian lehernya cara mengguntingnya sama, sejajar dengan kertas pola. Bagian bahu dan lengannya tetap 1,5 cm. Bagian sisinya juga 3 cm. Untuk bagian resletingnya 1,5 cm. Nah, ini saya sejajarkan dengan kain yang satu lagi. Jadi di sini harus diperhatikan menggunting itu harus dapat kanan dan kiri. Jadi harus diperhatikan bagian luar dan dalam kain. Jangan nanti mengguntingnya itu yang digunting bagian kiri dua-duanya ataupun kanan dua-duanya. Jadi harus paham dulu posisi kainnya. Tinggal ngikutin kain sebelumnya aja ini ya, cara mengguntingnya. Udah selesai, lanjut ke bagian tangannya. Nah, jadi saya menggunting seperti tadi supaya cukup untuk bagian tangannya ya. Makanya guntingnya satu-satu. Untuk bagian tangannya ini saya sisakan 3 cm. Bagian kerungnya saya sisakan 1,5 cm. Nah, ini sudah selesai. Lanjut ke bagian lapis kainnya. Untuk bagian lapis kainnya ini saya lipat dulu kertas polanya ya. Kira-kira 5 cm karena nanti lapis dengan brokatnya tidak sejajar, jadi harus lebih panjang bagian brokat daripada lapis. Bawah lapisnya saya kasih jarak 2 cm. Untuk bagian resletingnya tetap 1,5. Lalu untuk bagian atasnya ini saya lipat supaya gampang mengguntingnya, karena ini akan saya bordir ya. Jadi jangan terlalu panjang nanti sisa kainnya. Untuk bagian lengannya ini tetap 1,5 dan bagian sisinya 3 cm. Ini udah mau selesai digunting ya. Setelah ini lanjut ke rudder. Jadi untuk bagian atasnya ini meradernya dari luar ya.
karena yang di border bagian luarnya, sisanya semua di radar bagian dalamnya. Harus di radar keliling semua. Jadi bagi saya meradar ini penting. Oke, lanjut ke bagian kupnatnya. Sudah selesai, hasilnya seperti ini. Ini sekarang ke bagian depannya. Sama dengan pola belakang tadi, jadi untuk bagian atasnya ini tetap dilipat juga. Lalu digunting seperti tadi juga. Tetap ini bagian lengan 1,5 dan bagian sisinya 3 cm. Lanjut terus mengguntingnya. Ini saya lipat supaya jelas saja jaraknya. Lanjut ke bagian meradar atau menandai kainnya dengan karbon. Sebenarnya di sini saya lupa ya. Seharusnya di sini bagian luar kainnya ini yang di atas seharusnya di radar seperti pola belakang tadi. Tapi di sini saya lupa. Sebenarnya sudah saya kerjakan tapi nggak saya rekam di video. Nah, ini hasilnya. Untuk bagian belakangnya ini mau saya susun bunga, tapi harus dilapis kertas dulu supaya nanti tinggal pentulin aja. Nah, ini dipentulin dulu supaya jangan bergerak-gerak bunganya. Jadi tinggal dijahit pakai mesin jahit. Kemudian lanjut ke bagian depannya sama seperti tadi, dikasih alasnya dulu. Kasih bunganya. Ini sebelumnya bunganya sudah saya gunting-gunting. Sudah diatur tempatnya, tinggal dipentulin aja. Dipentul bersamaan lengket dengan kertasnya ya. Jadi nanti saat menjahitnya kertasnya ikut dijahit juga seperti pentulnya. Langsung dijahit ya. Tinggal ngikutin bentuk bunganya aja. Sebenarnya seharusnya ini harus pakai mesin bordir supaya lebih cantik ya, lebih kelihatan bentuknya nggak lurus-lurus amat. Ada apanya ya, ada nilai kerapian lebih tinggi. Tapi di sini saya menggunakan mesin jahit aja. Saya rasa lebih mudah kalau pakai mesin jahit. Kalau teman-teman ada mesin bordir, boleh digunakan mesin bordir aja. Ataupun ini bisa diantar ke tukang bordir, biar tukang bordir yang menempelkan bunganya. Tapi kita harus nambah biaya lagi. Nah, setelah bagian pinggirannya masuk ke bagian tengah-tengah jarak bunganya.
harus sabar di bagian ininya, pelan-pelan. Nah, ini saya lanjutkan ke bagian belakangnya aja. Sama seperti bagian depan tadi, ini tinggal dijahit mengikuti bentuk bunganya. Kemudian balas sampai kelilingnya semua dijahit. Sambil dirapikannya sedikit-sedikit. Kadang saat menjahit itu bunganya mau bergeser. Nah, ini sudah mau selesai. Jangan lupa dikunci jahitannya. Lalu dibersihkan dari kertasnya ini. Sesudah bersih kertas-kertasnya, bagian pinggiran bunganya ini digunting ya, mengikuti bentuk lekukan bunganya seperti ini. Supaya saat dipakai nanti dia belok-beloknya itu kelihatan. Lanjut ke sebelah kain yang bagian belakang. Ini kalau saya menempel bunga seperti ini, yang saya geser itu saya tekankan bagian kertasnya. Jadi kalau saya menggeser bagian brokatnya, biasanya mesinnya nggak mau ngikut. Terus dia mau menggembung. Jadi kalau saya di sini boleh dilihat tangan saya lebih menekankan ke bagian kertasnya supaya belokannya itu pas ataupun jahitan itu tepat di pinggiran bunga kainnya. Ini sudah sampai di ujungnya. Oke, lanjut ke bagian lapisnya. Ini lapisnya tadi sudah saya jahit bagian bawahnya dan bagian atasnya juga sudah selesai saya bordir. Jadi ini akan saya satukan dengan bagian brokatnya yang sudah saya tempel bunganya dan saya bersihkan kertas-kertasnya. Tinggal diletakkan sejajar aja lapis dan brokatnya. Kalau sudah pas letaknya, dipentulin aja keliling. Kemudian ini dipentulnya keliling ya. Sama bagian kupnatnya juga harus dipentulin. Supaya jangan lari-lari nanti saat mau dijelujur. Lanjut ke jelujurnya. Di sini saya gunakan jelujur menggunakan 2 lapis benang. Tinggal mengikuti bentuk kainnya aja. Jadi yang jelujur itu jangan melewati dari garis radarnya supaya jangan kelihatan dari luar saat menjahit nanti. Jadi dia lebih pas letak jahitannya. Ini bagian kupnatnya juga saya jelujur ya. Ini udah selesai. Lanjut ke bagian belakangnya. Ini
Brokatnya diletakkan dulu, bagian dalamnya di atas, kemudian lapisnya juga bagian dalamnya di atas. Yang terpenting di sini saat meletakkan kainnya ini, bagian kanan kirinya ini harus sejajar ya. Bagian leher yang bunganya, bagian bordir yang bagian punggung, dan bagian lipatan yang di bawah untuk roknya harus sejajar. Jadi kalau belum sejajar, diusahakan aja agak ditarik ataupun dilonggar, direnggangkan ya. Jangan nanti setelah dijelujur itu masih panjang pendek. Diusahakan aja supaya rata. Nah, ini selanjutnya dijelujur. Kalau bisa usahakan ya kalau menjelujur itu jaraknya jangan terlalu jauh. Di sini saya kasih jarak 2 sampai 3 cm aja. Karena kalau terlalu jauh itu kira-kira 4 sampai 5 cm, lapisnya itu kurang lekat ataupun kurang pas nanti di brokatnya. Kemudian jelujurnya itu jangan melewati garis radernya. Nah, ini sudah sampai di ujung. Kemudian lanjut ke bagian kupnatnya. Kupnatnya juga harus ya dijelujur. Nggak mengandalkan pentul aja supaya lebih rapi. Nah, yang sebelahnya juga dijahit seperti yang tadi. Ini sekarang tahap pemasangan resletingnya. Di sini saya gunakan sepatu jahit yang kakinya 2 dulu. Ini dia. Kemudian ini saya jahit sampai habis ke bawah. Setelah itu ini saya ganti sepatu jahitnya dengan sepatu jahit yang khusus untuk sepatu resleting Jepang yang warna hijau. Ini dari YKK. Tapi saya ambil benang bawahnya dulu supaya jahitnya nanti lancar ya. Jadi sepatu jahitnya ini saya pakai bagian yang rapat cuma sebelah kanan. Kalau saya gunakan yang sebelah kirinya itu jahitannya agak longgar. Jadi yang sebelah kanan ini dia jahitannya hasilnya lebih rapat. Jadi mengakalinya supaya bisa saya gunakan ini, pertama saya gunakan jahit lurus dulu pakai sepatu jahit yang tadi. Nah, ini sudah selesai. Untuk yang sebelahnya ini bagian punggungnya ini supaya hasilnya nanti bisa rata, saya kasih tanda dengan kapur ataupun pena ya, ataupun pensil bisa buat teman-teman. Nah, jadi ini saya pentulin dan saya jahit lebih dulu. Jadi ini cara supaya mendapatkan hasil jahitnya itu bagian resletingnya bisa kanan kiri sama. Nah, kalau sudah dijahit seperti ini, disatukan. Kalau sudah rata, lanjut. Tapi kalau belum, dibongkar aja lagi. Supaya hasilnya bisa lebih bagus ya.
karena yang mau dijaga ini bagian lehernya juga harus rata juga. Seperti ini juga saya coba dulu. Kalau nanti bagian atasnya tidak rata, ini saya bongkar. Jadi ini mau saya lanjut aja dulu, saya lihat. Ini kanan kirinya sepertinya sudah sama. Tinggal melanjutkan aja. Oke, kunci. Nah, kita lihat kalau ini sudah rata, bagian atasnya, ini sudah rata, ini kita lanjut. Tapi kalau belum, dibongkar aja. Diperbaiki dulu. Jangan dibiarkan gak rata. Kerapian itu yang utama. Bagi saya. Ini sekarang bagian bawah sletingnya mau saya tutup ya. Jadi saya gunakan sepatu jahit yang kakinya 1. Untuk bagian bawahnya ini diusahakan rata dia, kanan kirinya. Oke, ini kalau sudah rata lanjut aja. Gaskan aja ya. Setelah ini satukan bagian sisinya, bahunya, tangannya. Tapi saya lupa videokannya. Jadi ini hasilnya sudah selesai. Untuk bagian tangannya ini saya gunakan stick balik. Kalau sudah dipajang ini hasilnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.